Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li berubah menjadi seberkas cahaya biru dan segera turun di dataran tinggi di tengah gunung kecil. Dia melihat wajah batu yang tampak biasa dan tidak mencolok di depannya sebelum menyapu lengan bajunya ke udara, mengirimkan semburan cahaya biru menyapu ke arahnya. Gemuruh keras meletus saat cahaya biru menghantam permukaan batu, diikuti semburan cahaya muncul di atas permukaan berbatu gunung. Wajah batu mulai kabur, diikuti oleh pintu batu besar setinggi beberapa puluh kaki muncul di hadapan Han Li. Cahaya spiritual putih berkedip tak henti-hentinya di atas pintu batu, dan tampaknya ada batasan yang diterapkan padanya. Han Li mengamati pintu batu itu sebentar sebelum melepaskan semburan api dari tangannya, yang segera menghilang ke dalam pintu. Beberapa saat kemudian, suara wanita yang gembira disampaikan kepadanya dari sisi lain. "Senior Han, kami sangat senang Anda ada di sini. Harap tunggu sebentar, rekan Dao saya akan keluar untuk menyambut Anda segera." Beberapa detik kemudian, cahaya putih di pintu batu berkedip keras beberapa kali sebelum meredup sepenuhnya. Suara gemuruh yang keras kemudian terdengar saat pintu batu perlahan dibuka, sementara dua wanita dan satu pria muncul dari dalam gua. Mereka adalah pasangan Wen Xiyue dan putri kecil mereka. Han Li mengalihkan perhatiannya ke gadis muda itu, dan sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Gadis muda itu sangat kurus dengan pucat kuning yang sakit-sakitan pada pertemuan mereka sebelumnya, tetapi sejak itu, dia telah tumbuh menjadi seorang wanita muda cantik yang memiliki lebih dari sedikit kemiripan dengan ibunya yang cantik. Tampaknya dia telah pulih dengan baik setelah racun dikeluarkan dari tubuhnya. Seharusnya seperti inilah penampilannya aslinya. Wen Xiyue adalah yang paling akrab dengan Han Li di antara ketiganya, jadi dia maju ke depan dengan senyum menawan di wajahnya dan memberi hormat sambil berkata, "Kami memberi hormat kepada Senior Han. Kami tidak berpikir bahwa Anda akan tiba begitu cepat, jadi kami tidak membuat persiapan sebelumnya, mohon maafkan kami atas kekeliruan kami, Senior. Perjalanan saya relatif lancar, jadi saya tiba di sini sedikit lebih awal dari yang saya rencanakan." Han Li melambaikan tangan, memberi isyarat agar mereka melewatkan formalitas. "Kami sangat menantikan kedatangan Anda, Senior. Silakan masuk dan duduklah di gua kami yang sederhana ini." Wen Xiyue menyingkir dengan senyum manis untuk mengizinkan Han Li masuk ke dalam gua. "Tentu. Aku juga ingin melihat tingkat penguasaan yang dicapai putrimu dalam buku mantra formasi yang kutinggalkan untuknya. Jika dia mencapai tingkat penguasaan yang memuaskan, maka aku akan membawanya di bawah pengawasanku." Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum melirik wanita muda itu lagi. Rona merah muncul di wajah Tian Qiner dari tatapan Han Li, dan dia segera menundukkan kepalanya. Sebaliknya, Wen Xiyue dan rekan Dao-nya sangat gembira mendengar ini, dan mereka buru-buru membawa Han Li ke gua tempat tinggal mereka. Han Li menghabiskan 1 hari 1 malam di dalam gua. Selama waktu ini, Wen Xiyue dan rekan Dao-nya, serta murid-murid pendirian yayasan mereka, semuanya datang untuk memberikan penghormatan kepada Han Li di berbagai titik. Pria tua sebelumnya telah membawa tubuh muda yang tampaknya berusia sekitar 7 atau 8 tahun untuk melihat Han Li. Suatu hari kemudian, seberkas cahaya perak melesat ke udara dari gunung kecil, di mana sosok pria dan wanita. Beberapa kedipan kemudian, seberkas cahaya biru menghilang dari pandangan. Sebulan kemudian, di wilayah selatan surgawi, yang jaraknya tak terhitung kilometer dari lautan bintang tersebar. Di dalam lembah tandus yang besar, beberapa kultivator berjubah hitam terbang di udara. Tetapi mereka sangat lamban dan sangat jelas bahwa tidak satupun kultivator tingkat tinggi. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria berjubah hitam yang berotot dan dia berjalan ke pintu batu sebelum membuat segel tangan dan melantunkan sesuatu pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa lama,
dia mengangkat tangan dan melemparkan segel mantra. Pintu batu itu bergoyang sedikit sebelum perlahan naik ke udara. Saudara junior yang mana? Sebelum kelompok melewati pintu masuk, suara malas terdengar dari dalam. Sebuah bola ki hitam kemudian terbang keluar dari gua dan mencapai pria berotot itu dalam sekejap. Setelah itu Yin Qi menghilang untuk menampakkan seorang pria tua dengan wajah pucat. Oh, jika bukan Junior Meng, apakah Anda di sini untuk mengambil alih dari saya? Pria tua itu awalnya memasang ekspresi gelap di wajahnya. Pria berotot itu adalah seorang kultivator pendirian yayasan menengah sementara pria tua itu hanya tahap pendirian yayasan awal. Jadi dia tentu saja tidak berani memperlakukan saudara juniornya ini dengan jijik. Itu benar, saudara senior Fan. Aku telah ditempatkan di sini untuk menjaga tambang roh ini di tempatmu. Apakah gua ini pintu masuk tambang? Pria berotot itu bertanya tanpa ekspresi. Haha, kamu benar-benar memiliki kepribadian yang lugas, Junior Meng. Memang, pintu masuk ke tambang roh ada di sini. Namun, apakah ini semua orang yang kamu miliki? Tampaknya tidak cukup. Pria tua itu agak bingung dengan kurangnya jumlah dalam kelompok kecil ini. Sekte roh hantu kami tidak sekuat dulu. Sebagian besar murid kami harus berkontribusi pada usaha untuk menangkal sekte roh pengontrol dan sekte api iblis. Saya harus bekerja sangat keras hanya untuk mengumpulkan kelompok orang ini. Syukurlah. Ini adalah wilayah inti dari sekte kami dan kami hanya mengawasi beberapa manusia, jadi ini sudah cukup, pria berotot itu menjawab. Itu masuk akal. Kamu hanya harus bekerja sedikit lebih keras, Junior Meng. Pria tua itu hanya bisa mengangguk dengan ekspresi pasrah setelah mendengar ini. Cukup dari percakapan yang menyedihkan ini. Saudara senior, tolong bawa aku ke tambang dan tunjukkan aku berkeliling dulu, kata pria berotot itu sambil mengalihkan pandangannya ke dalam gua. Tentu saja, ikutlah denganku, Junior. Pria tua itu mengangguk dan membuat segel tangan untuk menutup pintu batu lagi sebelum memimpin kelompok itu ke dalam gua. Setelah beberapa belokan, kelompok itu muncul di depan celah besar di tanah yang lebarnya beberapa puluh kaki. Ada cahaya redup yang berkedip di dalam celah dan tampaknya mengarah ke bawah tanah. Ada dua kultivator kondensasi ki berjubah hitam duduk dengan kaki bersilang di kedua sisi pintu masuk celah. Keduanya buru-buru bangkit dan memberi hormat saat melihat saudara-saudara seperjuangan pendirian yayasan mereka yang mendekat. Pria tua itu melambaikan tangan dengan tenang sebelum memimpin pria berotot dan kelompoknya langsung ke celah. 15 menit kemudian, lelaki tua itu memimpin lelaki berotot itu berkeliling hampir ke seluruh tambang. Ada banyak lorong di dalam tambang yang agak rumit dan berbelit-belit, di dalamnya terdapat banyak pria muda dan bugar yang disewa untuk menambang batu roh. Pria tua itu memimpin sambil memberikan pengantar seperti pemandu wisata. Tidak mengherankan jika memang demikian, jika ada yang tinggal di tempat ini selama lebih dari 10 tahun berturut-turut, kemungkinan besar mereka akan dapat menavigasi lorong bahkan dengan mata tertutup. Pria berotot dan kelompoknya mendengarkan dengan seksama. Setelah kelompok berbelok lagi, lorong lain muncul di depan mereka, yang satu ini mengarah ke bawah, tampaknya mencapai lebih dalam di bawah tanah. Alis pria tua itu sedikit berkerut saat melihat lorong ini dan dia menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan bersiap untuk memimpin mereka kembali ke jalan yang telah mereka datangi. Senior Fan, kemana ini mengarah? Mengapa Anda tidak membawa kami ke sana untuk melihatnya? Bertahun-tahun yang lalu, ini dulunya adalah area terlarang dan sekte telah mengerahkan beberapa murid untuk menjaga tempat ini. Area terlarang, apa yang ada di sana? Pria tua itu ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan, hanya ada formasi teleportasi kuno di sana, tetapi sudah lama tidak digunakan dan tidak berfungsi lagi. Adapun mengapa ini tempat itu dulunya merupakan area terlarang dan mengapa kemudian ditinggalkan, saya tidak tahu. Namun, sepertinya ada hubungannya dengan Paman Wang Chan. Paman Wang, jadi,
Pria berotot itu terkejut, dan suaranya tiba-tiba terputus di tengah kalimat. Simpan untuk dirimu sendiri, Junior. Paman Wang bukanlah seseorang yang bisa dibicarakan. Pria berotot itu bertanya, kalau begitu, apakah Anda dapat membawa saya ke sana, saudara senior? Sejujurnya, saya telah mempelajari cara mantra formasi dalam beberapa tahun terakhir. Dan saya sangat ingin tahu tentang formasi teleportasi kuno ini. Kamu belajar tentang mantra formasi. Tempat itu agak jauh dan akan memakan waktu cukup lama untuk sampai ke sana. Pria tua itu sedikit goyah setelah mendengar ini. Tidak perlu khawatir, Senior Fan. Melihat pria berotot itu cukup ngotot, pria tua itu hanya bisa setuju. Jika itu masalahnya, maka aku akan dengan senang hati memimpin. Namun, jika kamu benar-benar ingin memeriksa formasi teleportasi, lebih baik melakukannya di lain waktu. Senyum muncul di wajah pria berotot itu setelah mendengar ini. Dengan demikian, kelompok itu terus menyusuri lorong ini. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai tingkat bawah tanah yang lebih dalam. Setelah melewati banyak belokan, mereka tiba di sebuah gua kapur dengan lorong-lorong yang mengarah ke segala arah. Tempat ini seperti labirin kecil, tetapi ada simbol yang diucapkan di sepanjang jalan untuk membimbing mereka. Di dalam gua ini, terdapat formasi teleportasi heksagonal kuno. Ini dia, saudara Junior, kata lelaki tua itu sambil menunjuk ke formasi teleportasi. Jadi ini adalah formasi teleportasi kuno. Aku pernah melihat beberapa deskripsi dasar dari formasi ini di beberapa buku tebal di masa lalu, tapi aku belum pernah melihatnya secara langsung. Mata pria berotot itu berkilauan saat dia melihat formasi teleportasi. Dia berjalan ke formasi sebelum berjalan dalam beberapa lingkaran di sekitarnya, menatapnya dengan fokus penuh sepanjang waktu. Pria tua itu membelai janggutnya dan memandang sambil tersenyum. Adapun murid Ki Condensation, mereka juga cukup penasaran dengan formasi teleportasi, tetapi mereka tidak berani berdiri di samping senior pendirian yayasan, dan hanya bisa berjaga di pintu masuk gua. Saya mendengar bahwa formasi teleportasi ini sebenarnya dalam kondisi sempurna. Kemungkinan besar hanya disfungsional karena ada yang salah dengan formasi teleportasi di sisi lain. Kalau tidak, saya juga sangat ingin berteleportasi ke sisi lain hanya untuk melihat di mana letaknya. Mengarah kemanapun, Anda akan menjaga tempat ini selama bertahun-tahun dari sekarang, jadi Anda akan punya banyak waktu untuk mempelajari formasi ini. Ayo kembali sekarang. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mendesak lelaki berotot itu untuk kembali bersamanya. Pria berotot itu masih membelakangi pria tua itu, namun dia mengatakan sesuatu yang sangat aneh dan meresahkan. Kembali, tidak perlu untuk itu. Ini adalah tempat yang damai, kamu harus tinggal di sini selamanya, saudara senior. Rasa dingin segera mengalir di tulang punggung pria tua itu setelah mendengar ini, namun sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sensasi dingin melewati lehernya. Sebuah pedang telah melintas, memenggalnya dalam satu gerakan secepat kilat. Tubuh lelaki tua tanpa kepala itu langsung jatuh ke tanah. Baru kemudian pria berotot itu berbalik. Dia melihat tubuh lelaki tua itu dengan ekspresi rumit sebelum menghela nafas. Rekan Taois Meng, apakah kamu masih merasa terikat dengan sekte roh hantu? Di antara tahap kondensasi Qi, seorang parubaya tiba-tiba berbicara. Dia kemudian mengangkat tangan dan melambaikannya ke arah pedang terbang berwarna putih keperakan di udara. Pedang itu melintas sebelum berubah menjadi seberkas cahaya perak dan kembali ke tangannya. Pria tua itu telah dibunuh tidak lain oleh pedang terbang itu, yang menyerangnya dari belakang. Kultivator kondensasi Qi sebenarnya telah menyembunyikan basis kultivasinya selama ini, dan baru sekarang dia mengungkapkan basis kultivasi pendirian yayasan yang terlambat. Saya sudah memutuskan untuk mengalihkan kesetiaan saya ke sekte api iblis Anda,
jadi saya tentu saja tidak akan memiliki keterikatan pada sekte ini. Namun, pria ini mungkin bukan teman saya, namun kami telah bertemu beberapa kali di masa lalu, jadi wajar bagiku untuk merasa buruk dalam situasi seperti ini, jawab pria berotot itu. Aku senang kamu berpikir seperti itu, rekan Taois Meng. Sejak sekte roh hantu kehilangan 2 kultivator Naschen Soul dan sejumlah besar kultivator formasi inti lebih dari 100 tahun yang lalu, mereka telah melemah secara signifikan, dan tidak lagi pantas untuk menguasai seluruh kekaisaran. Kali ini, sekte roh pengontrol, sekte api iblis, dan sekte pembantai darah yang baru muncul telah bergabung untuk menjatuhkan sekte roh hantu, dan sama sekali tidak mungkin bisa bertahan. Di masa depan, sekte pembantai darah akan menggantikan sekte roh hantu di Dao Iblis kita. Anda telah membuat keputusan yang sangat bijak untuk melompat dari kapal pada saat ini, kultivator Parubaya itu terkekeh. Aura dari kultivator berjubah hitam lainnya juga tiba-tiba berubah saat mereka mengungkapkan basis kultivasi pendirian yayasan. Mereka semua dari sekte api iblis. Selama sekte Anda menjunjung tinggi janji mereka, saya akan melakukan segala daya saya untuk membantu Anda, pria berotot itu menjawab dengan senyum palsu. Haha, jangan khawatir tentang itu. Anda memiliki bakat yang layak, Saudara Meng. Setelah kami mengamankan kemenangan di sini, tuanku akan menyambut Anda ke sekte kami secara langsung. Anda akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik di sana daripada di sekte roh hantu ini. Di mana Anda harus berkultivasi sendiri tanpa ada yang meminta bimbingan. Omong-omong, tempat ini benar-benar sangat terpencil. Ini adalah tempat yang sempurna untuk menyembunyikan pasukan kita tanpa menarik perhatian dari sekte roh hantu. Syukurlah, guru memberi saya jimat penyembunyian aura ini. Kalau tidak, akan sulit untuk membodohi indera spiritual pria ini. Kultivator Parubaya memandangi tubuh di tanah dengan ekspresi puas di wajahnya. Untung juga formasi teleportasi kuno ini ada di sini. Itu memberiku alasan untuk memikatnya ke tempat terpencil ini. Kalau tidak, bahkan jika kita berhasil membunuhnya, ada lebih dari 100.000 murid kondensasi Qi di sini, dan jika salah satu dari mereka membunyikan alarm, kita akan berada dalam masalah. Sekarang orang ini sudah mati, kita dapat secara paksa mengumpulkan semua murid lainnya dan membunuh mereka sekaligus. Ekspresi dingin muncul di wajah pria berotot itu saat sedikit niat membunuh melintas di matanya. Itu ide yang bagus, Saudara Meng, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Sedikit persetujuan muncul di mata kultivator Parubaya setelah mendengar itu. Pada saat ini, salah satu mengambil kantong penyimpanan pria tua itu sebelum meledakkan bola api untuk membakar tubuhnya dalam sekejap mata. Semua orang kemudian bersiap untuk meninggalkan gua kapur ini. Namun, tepat pada saat ini, suara mendengung tiba-tiba terdengar dari formasi teleportasi kuno. Telah diaktifkan, dan tampaknya seseorang sedang berteleportasi dari sisi lain. Bukankah lelaki tua itu baru saja memberitahu bahwa formasi itu tidak berfungsi? Mengapa tiba-tiba kembali berfungsi? Kultivator Parubaya bereaksi dengan sangat cepat ketika dia berteriak, hancurkan formasi. Tidak peduli siapa yang berteleportasi dari sisi lain, kita tidak dapat membiarkan mereka menggagalkan rencana kita. Tiba-tiba, pedang terbang yang baru saja dia simpan terbang menuju formasi lagi sebagai seberkas cahaya dingin. Dan lainnya juga memanggil harta mereka secara berurutan, mencoba untuk menghancurkan formasi teleportasi di depan mereka. Beberapa ledakan gemuruh yang keras meletus dan cahaya putih yang menusuk meletus dari formasi teleportasi mengusir semua harta yang dilemparkan ke sana. Sentakan terkejut mengalir di hati semua orang setelah melihat ini. Formasi teleportasi kuno dapat dengan mudah dihancurkan oleh kultivator tingkat rendah manapun selama belum diaktifkan. Namun, begitu perjalanan teleportasi telah digerakkan,
sejumlah besar kekuatan spiritual akan disuntikkan ke dalam formasi teleportasi, dan tidak ada yang dapat menghancurkannya kecuali setidaknya berada di tahap formasi inti. Kalau tidak, para kultivator kuno akan berada dalam masalah besar seandainya orang lain berusaha menyabotase teleportasi dari sisi lain. Seorang pria dan seorang wanita muncul dalam formasi teleportasi tepat di depan mata semua orang yang tercengang. Tubuh mereka sedikit bergoyang, menandakan bahwa mereka masih belum pulih dari pusing teleportasi. Pria parubaya itu dapat melihat bahwa pria itu tampaknya berusia di atas 20 tahun, sedangkan wanita itu tampaknya baru remaja. Dia menyapu indera spiritual ke arah wanita itu terlebih dahulu dan segera sangat lega menemukan bahwa dia hanya berada di tahap kondensasi Qi. Di dunia kultivasi, pelajaran hidup untuk tidak menilai buku dari sampulnya sangatlah penting. Tidak jarang seorang gadis muda yang tampak remaja menjadi seorang kultivator kelas atas yang telah hidup selama berabad-abad. Adapun pria itu, dia hanya tampak berusia 20-an, jadi basis kultivasinya kemungkinan besar tidak terlalu maju. Lagi pula, sangat sedikit kultivator laki-laki yang akan bersusah payah mengubah penampilan mereka tampak lebih muda. Dia baru saja akan menyapu indera spiritualnya ke arah pemuda itu, tetapi dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya ke sisi dan tampaknya hampir pulih dari serangan pusingnya. Dalam urgensinya, dia hanya bisa melepaskan usahanya untuk memastikan basis kultivasi pria itu sambil berteriak, "Bunuh mereka!" Dalam benaknya, basis kultivasi wanita ini sangat menyedihkan dan pria ini tampaknya masih sangat muda, jadi paling banyak dia adalah seorang kultivator pendirian yayasan. Dengan demikian, tindakan terbaik adalah mengejutkan mereka dan membunuh selama serangan pusing mereka. Namun, ekspresi ngeri tiba-tiba muncul di wajah pria berotot itu saat melihat pemuda itu, dan dia buru-buru mendesak, "Tunggu. Jangan lakukan itu." Namun, murid sekte api iblis lainnya hanya menjawab kepada kultivator parubaya. Meskipun mereka bisa mendengar tingkat ketakutan dan kepanikan yang sangat tinggi dalam suara pria berotot itu, mereka masih menyerang di dalam formasi teleportasi tanpa ragu-ragu. Adapun kultivator parubaya, dia hanya mendapat kesan bahwa mereka ini mungkin adalah kenalan pria berotot itu, jadi dia sengaja mengabaikannya. Tepat ketika harta mereka hendak menyerang, suara dingin tiba-tiba terdengar, "Sepertinya kalian semua ingin mati." Tepat ketika suaranya jatuh, ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat bola cahaya biru yang menusuk meledak di dalam formasi teleportasi. Semua harta segera hancur begitu bersentuhan dengan cahaya biru ini. Beberapa garis pedang emas Qi kemudian ditembakkan dari dalam cahaya biru, dan semua murid sekte api iblis langsung terbunuh. Pria berotot dengan nama belakang Meng tetap tidak terluka sama sekali, tetapi dia terlalu ketakutan bahkan untuk bergerak, dan wajahnya pucat pasi karena ngeri. "Kau mengenaliku?" Pria muda itu perlahan keluar dari formasi dan menoleh ke pria berotot dengan ekspresi dingin. Gadis muda yang masih remaja mengikuti di belakangnya. Pemuda itu adalah Han Li, yang telah memperbaiki formasi teleportasi di sisi lain di Laut Bintang tersebar, dan akhirnya kembali ke wilayah surgawi selatan setelah lebih dari sebulan. Adapun gadis muda di belakangnya, dia adalah Tian Qiner, yang bakat mantra formasinya sangat memuaskannya. Pria berotot itu segera berlutut di depan Han Li dan buru-buru menjawab, "Ketika saya masih muda, saya bersama seorang senior dari keluarga saya dan menyaksikan Anda beraksi selama invasi orang-orang Moulan. Saya telah mengingat penampilan Anda ke memori sejak saat itu, senior." Invasi Moulan. Hehe, itu adalah peristiwa di masa lalu yang jauh. Aku terkejut kamu masih ingat seperti apa rupaku. Kamu adalah murid sekte roh hantu. Apakah orang-orang ini sesama saudara seperjuanganmu? Han Li bertanya dengan acuh. Pria berotot itu ragu-ragu sejenak, tetapi tatapan dingin di mata Han Li membuat tulang punggungnya menggigil,
dan dia terintimidasi untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku memang murid dari Sekte Roh Hantu, namun mereka berasal dari Sekte Api Iblis. Sekte Api Iblis. Untung kamu jujur, jika kamu memberitahuku bahwa mereka adalah sesama murid, aku akan membunuhmu di tempat. Fluktuasi seni kultivasi dari tubuh mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka bukan dari Sekte Roh Hantu. Kata-kata dingin Han Li membuat pria berotot itu merasa telah jatuh ke dalam lubang glasial. Tian Qiner berdiri di belakang Han Li dan mengamati sekelilingnya dengan penasaran di matanya. Saya tidak tertarik untuk mengetahui mengapa murid Sekte Roh Hantu seperti Anda akan muncul di sini dengan para kultivator dari Sekte Api Iblis, tetapi saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Anda, dan Anda sebaiknya menjawabnya dengan jujur, lanjut Han Li. Aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu, senior, pria berotot itu buru-buru menjawab. Sudah beberapa tahun sejak saya terakhir berada di wilayah Surgawi Selatan. Beri saya cerita tentang apa yang terjadi di dunia kultivasi wilayah Selatan Surgawi seabad yang lalu, perintah Han Li. Ya, dalam hal peristiwa penting, tidak ada yang lebih penting daripada insiden dari 80 tahun yang lalu, di mana sekte mistik bangsa Tianlu menghancurkan seluruh sekte roh api dalam satu malam. Apa yang terjadi di sana adalah, si berotot pria itu segera meluncurkan kisah atas perintah Han Li. Perbedaan besar dalam basis kultivasi mereka membuat pria berotot itu terus-menerus ngeri, dan dia tidak berani mengarang cerita palsu apapun. Ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah saat dia mendengarkan cerita pria berotot itu, dan dia hanya akan menyela pertanyaan dari waktu ke waktu ketika ada sesuatu yang menarik minatnya. Pria berotot itu secara alami memberikan jawaban terbaik yang dia bisa, mencoba yang terbaik untuk memuaskan Han Li. Setelah sekitar 2 jam, pria berotot itu telah menceritakan kembali semua peristiwa penting yang telah terjadi di wilayah selatan surgawi selama abad yang lalu, dan mulutnya terkatup saat dia memasang ekspresi gugup di wajahnya. Bagaimana keadaan Sekte Awan Melayang saat ini? Apakah ada sesuatu yang signifikan terjadi padanya? Apakah Elder Cheng masih yang bertanggung jawab saat ini? Han Li tiba-tiba bertanya setelah hening sejenak. Pria berotot itu ragu-ragu sejenak sebelum memberikan tanggapan yang goyah, Sekte Awan Melayang. Sekte itu cukup jauh, jadi saya tidak tahu banyak tentang itu. Namun, saya ingat bahwa orang yang bertanggung jawab atas sekte itu sekarang adalah seorang senior dengan nama belakang Lu.